Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Bahwa kami menolak politik identitas, kami menolak dijadikannya identitas apapun, termasuk identitas Islam, identitas agama, termasuk identitas NU untuk sebagai senjata politik untuk menggalang dukungan. Siapapun yang hendak maju, yang hendak menawarkan diri sebagai calon apapun, hendaknya didasarkan pada prestasinya, kredibilitasnya sendiri, track recordnya sendiri, dan tidak didasarkan pada klaim-klaim identitas. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Cuplikan video di depan tadi itu adalah pidato Ketua Partai Umat yang terang-terangan akan melawan siapapun yang menarasikan untuk tidak melakukan politik identitas. Dan dia menyatakan sikap bahwa Partai Umat akan melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana video lengkapnya kita simak secara bersama-sama. Ketiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya. Oke, saya kira kita sudah melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh pimpinan Partai Umat ini, dan saya kira ini adalah perilaku politik yang barbar. Kenapa? Kita sudah berupaya keras bagaimana menormalkan negara kita untuk tidak lagi membawa-bawa agama masuk dalam ranah politik. Malah Partai Umat ini sebagai partai pendatang baru mendorong dan secara tegas akan melawan narasi yang mengkepacikan tolak politik identitas. Malah dalam narasinya kita sudah dengar bersama akan masuk ke masjid-masjid dan menjadikan masjid sebagai basis untuk meraih suara. Saya kira inilah yang ditakutkan oleh Gus Yahya Stakuf. Sebagai Ketua PBNU, lebih awal sudah memberikan pernyataan keras untuk menolak politik identitas. Karena saya kira saja Partai Umat ini yang berdasarkan yang berbasis Islam, ada juga PKS, ada PBB, ada PKB, ada PAN, ada P3, dan kalau bisa dibayangkan kalau semua partai-partai ini kemudian masuk di masjid untuk melakukan kampanye,
betapa gaduhnya negara ini. Padahal mestinya orang bertarung, harus yang dikedepankan adalah integritas, yang dikedepankan adalah kualitas dan integritas sebagai seorang politisi, bukan kemudian agama yang diseret-seret masuk dalam wilayah politik. Nah, tetapi saya yakin partai ini akan mati, yakin saja. Hanya orang bodoh yang akan mendukung partai ini, dan memang sebaiknya partai-partai gurem seperti ini yang semangatnya terlalu menggebu-gebu sampai-sampai agama diseret-seret masuk, terus sebaiknya rakyat jangan memilih partai seperti ini, tapi pilihlah dari partai-partai yang nasionalis, yang betul-betul para calon-calonnya itu memperlihatkan kualitas, bukan simbol-simbol agama belaka, tetapi isinya di sana adalah rata-rata orang yang bejat, orang yang memiliki agenda khusus untuk mengganti khilafah, orang yang memiliki agenda khusus untuk mengganti Pancasila dengan khilafah. Dan kita berharap siapapun partai ke depan yang menang, dia adalah partai yang mencintai negara ini, yang mencintai Pancasila, yang bisa menjaga keragaman kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI harga mati Nusantara milik kita.